Selamat pagi pemirsa. The Economist Intelligence Unit, sebuah lembaga riset yang menyusun perakiraan dan rekomendasi melalui penelitian dan analisis terkait ekonomi dan politik, mengeluarkan laporan mengenai Indeks Demokrasi 2023 secara global. Dalam laporan itu, Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 200 negara yang disurvei dengan skor 6,53 poin, turun 2 poin dari posisi tahun sebelumnya dengan 6,72 poin. Kondisi itu menjadi tamparan keras di saat rakyat di negeri ini sedang menggelar pemilu. Disebut tamparan keras karena tahun sebelumnya sempat ada kenaikan skor indeks demokrasi, meskipun Indonesia belum lepas dari kondisi cacat demokrasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 20 Februari 2024 dengan tema Ikhtiar Menyelamatkan Demokrasi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Malia. Sehat-sehat Mas Jaka? Sehat. Masih bebas bicara kita ya? Masih ya? Harus dong. Harus terus ya? Karena salah satu yang dikatakan soal indeks demokrasi ini kan salah satunya kemerdekaan menyatakan pendapat. Kita membahas editorial, tapi sebelumnya kita lihat dulu Mas Jaka dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Bikin kisruh, Sirekap harus diaudit total. Ini kemarin kan dikatakan bahwa jangan mengandalkan Sirekap. Betul. Jadi saya hanya berpikir kalau memang tidak diandalkan atau jangan diandalkan, kenapa dibuat ya? Bagaimana Mas Jaka? Ya, sebenarnya kan di Undang-Undang Nomor 7 2017 memang penghitungan suara untuk Pilpres maupun pemilu itu memang rekapitulasi manual ya. Dan Sirekap ini kan sebenarnya hanya alat bantu. Oke. Alat bantu untuk memberikan publikasi, sosialisasi, informasi dari hasil penghitungan C Plano. Tetapi alat bantu yang untuk memberikan informasi harusnya memberikan kejelasan kepada publik, bukan malah memberikan kebingungan, menyebabkan kebingungan, menyebabkan kekisruan, ketidakpercayaan publik bahwa ada apa-apanya dalam proses pemilu ini. Jadi saya pikir Sirekap yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit itu harus betul-betul dikembalikan ke tujuan aslinya, bahwa Sirekap itu membantu masyarakat bisa mendapatkan informasi terhadap hasil pemilu. Dan ketika masih ada kekisruan yang terus terjadi, ketika di sana sini terjadi bukan penggelembungan, perbedaan data antara hasil penghitungan C Plano dengan yang di Sirekap. Jadi harus benar-benar diaudit ini Sirekap ini. Apakah ada yang salah dalam sistemnya? Apakah ada yang salah dengan prosesnya? Apakah ada rekayasa dengan tujuan tertentu? Tentu saja. Jadi harus betul-betul di-clearkan. Jadi pemerintah harus melibatkan atau KPU harus melibatkan para pakar, ahli-ahli independen untuk mengaudit forensik Sirekap. Sampai sekarang sih kalau saya mungkin saya yang kurang baca gitu. Saya masih belum tahu berapa rupiah yang dipakai untuk membuat Sirekap. Yang membuat siapa, tapi kan katanya konon cloud untuk menyimpan datanya juga di luar Indonesia. Di ujung dari berita ini, Komisioner KPU Betty Epsilon mengklaim bahwa Sirekap sudah diaudit lembaga berwenang, meskipun tidak dikatakan pihak berwenang mana. Lalu Komisioner KPU yang lain, Idam Holik, mengatakan Sirekap sudah disertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, ini bagaimana? Ya, itu kan klaim dari KPU ya. Boleh-boleh saja. Boleh jadi juga memang sudah ada audit, sudah ada sertifikasi. Tetapi fakta yang ada adalah bahwa ada kekacauan di sini kan. Bahwa ada kebingungan masyarakat, bahkan ada ketidakkepercayaan atau prasangka-prasangka yang menduga bahwa ini disengaja, bahwa ini by design. Jadi untuk memberikan kejelasan kepada rakyat yang tidak ada salahnya KPU mengaudit Sirekap. Sirekap. Kita tunggu saja karena tadi malam kan sudah ada konferensi pers itu, Mas Jaka katanya mengatakan Sirekap bisa dipercaya. Kita tunggu saja apakah setelah itu benar-benar tidak ada lagi kasus-kasus dalam menginput data di Sirekap. Yang kita khawatirkan kan nanti jadi bahan sengketa juga kayak Pilpres 2019 kan, waktu itu masih Sitong kalau nggak salah. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2. Ini sesuatu yang juga mulai kita khawatir nih Mas Jaka. Beras kian mahal, yang murah langka.
Ini kan katanya karena belum panen raya, katanya bulan Maret katanya ya, itu akan panen raya, maka kemudian harga otomatis akan turun. Bagaimana nih Mas Jaka? Ya ini masyarakat ini di tengah hiruk pikuk pemilu ya, dan masih ada silang sengketa soal nanti siapa yang menang. Sebenarnya masyarakat kehidupannya ya semakin berat. Salah satunya harga beras, harga makanan pokok yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat kan semakin tidak terkendali. Untuk beras medium, beras premium apalagi itu juga harganya juga sudah sangat mahal, naiknya juga gila-gilaan, barangnya juga tidak gampang didapat. Dan yang paling memprihatinkan adalah ketika beras premium dan beras medium itu susah didapat dan harganya mahal, yang beras murah pun harganya juga tidak murah. Ikut naik. Untuk naik. Pasti. Ini dari laporan wartawan media di beberapa daerah seperti di Palu misalnya, itu mereka sangat kesulitan mendapatkan program beras yang stabilisasi pasokan dan harga pangan, yang semestinya bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan beras yang lebih murah, tapi faktanya sangat sulit didapat. Bahkan sudah 3 hari mereka tidak bisa mendapatkan beras yang relatif lebih murah itu. Jadi ini kita mempertanyakan atau paling tidak mengajak ke pemerintah, meminta ke pemerintah untuk betul-betul turun tangan serius membenahi persoalan ini. Karena ini adalah hajat hidup masyarakat yang sehari-hari dia butuhkan. Belum lagi kalau kita bicara dengan kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, cabai, telur segala macam sudah mulai naik dan kita ingat sebentar lagi kita puasa dan biasanya kalau mau puasa itu kan harga akan lebih naik lagi. Jadi kita meminta pemerintah atau menteri-menteri terkait kembalilah mengurusi apa yang seharusnya diurusi. Sudah fokus lah ya. Sudah fokus lah. Menteri Perdagangan kan sudah tidak perlu kampanye lagi. Tapi waktu itu tidak kampanye ya. Kampanye waktu itu ya. Ya fokuslah mengurusi harga-harga barang ini supaya kemudian juga Kementerian Pertanian mengurusi juga bagaimana produksi padi, beras. Menko Perekonomian. Jadi benar-benar bekerja lah. Masih ada waktu lumayan lah sampai bulan 10 begitu ya. Baik, kita harap harga beras ini bisa terkendali. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 pemirsa terkait dengan pemilu 2024. Kubu curang selalu menekan. Ini kalau sudah curang kan biasanya menang ya. Kok masih menekan juga bagaimana Mas Jaka? Iya, ini kan dalam prinsip kompetisi itu kan seperti itu ya. Dia menang biasanya selalu menganggap bahwa kemenangannya itu bersih. Boleh-boleh saja, tetapi jangan menghalangi mereka yang kemungkinan kalah untuk memprotes dari hasil kompetisi. Apalagi ketika kompetisi itu ada indikasi sangat kuat, dipenuhi dengan kecurangan, syarat dengan pelanggaran, dan itu kasat mata, tidak hanya ketika proses saat pemilihan umum atau pemungutan suara, tetapi sebelum-sebelumnya. Dan dikhawatirkan setelah pemungutan suara, penghitungan atau nanti sampai pengumuman hasil pilpres maupun pemilu. Jadi tidak elok kiranya ketika ada satu pihak yang menuding bahwa pihak-pihak yang ingin menggugat proses pemilu itu sebagai play victim misalnya. Ya ini kan sebagai bagian dari proses demokrasi. Proses demokrasi itu adalah sesuatu yang harus segala sesuatunya harus didudukkan sesuai koridor, sesuai aturan. Ketika ada kecurangan, ketika ada pelanggaran, ya itu harus digugat, tidak boleh didiamkan. Kalau kita mendiamkan kecurangan, kalau kita membiarkan pelanggaran, ya apa jadinya demokrasi kita? Ya, kita harapkan kontes ini, kan namanya kontes ya, katanya kontestasi. Benar-benar juga mengedepankan nilai-nilai moral ya. Supaya kemudian siapapun yang menang ya legitimate, karena menang dengan cara yang mematuhi atau menghormati kaidah moral. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Ikhtiar Menyelamatkan Demokrasi. Ini apa yang membuat kemudian indeks demokrasi Indonesia jadi turun ini, Mas Jaka? Ya, kalau di Economist Intelligence Unit ini kan ada 5 indikator ya, yang untuk menentukan indeks. Yang pertama adalah proses pemilu dan pluralisme politik, kemudian tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi masyarakat,
budaya politik dan kebebasan sipil. Dari 5 indikator ini ya harus kita katakan Indonesia belum ada yang betul-betul bagus. Masih kalau disimpulkan demokrasi kita itu masih demokrasi yang cacat. Memang ada demokrasi, memang ada pemilu, memang ada kebebasan. Tetapi faktor-faktor fundamental, kebutuhan-kebutuhan fundamental itu belum sepenuhnya bisa diwujudkan, seperti kebebasan misalnya. Sekilas kita kebebasan ada, tetapi apakah itu betul-betul terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari kan tidak. Selama ini kan ketika ada ingin berbicara kritis di kampus, ada penekanan-penekanan. Kan beda kalau dalam Orde Baru dulu kan langsung menurunkan aparat kan. Kalau sekarang kan enggak, dengan cara-cara yang lebih soft. Tapi sebenarnya sama saja. Ada tetap ya? Tetap ada. Pengekangan itu ada. Jadi saya pikir ini adalah warning bagi kita bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya berjalan di rel yang benar, belum sepenuhnya sesuai yang kita harapkan dalam semangat reformasi, apalagi nanti evaluasi setelah adanya pemilu sekarang yang oleh sebagian banyak orang dianggap sebagai pemilu yang paling brutal, pemilu yang paling buruk, pemilu yang paling tidak demokratis. Ya kita yakin indeks demokrasi kita ke depannya sepertinya akan semakin turun, bahkan bukan tidak mungkin akan anjlok. Masalahnya Mas Jaka, semua yang kita lihat tidak menghargai, tidak menghormati moral dan etika, itu dilakukan pihak-pihak tertentu dengan cara tetap berada di jalur hukum. Ini kan menjadi ilegal tapi dengan legal, sehingga kita untuk mengatakan bahwa kita tidak demokratis jadi susah juga. Nah itu akan kita bahas dalam Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 20 Februari 2024, ikhtiar menyelamatkan demokrasi. Ikhtiar menyelamatkan demokrasi. Negeri ini telah sepakat memilih demokrasi sebagai jalan politik. Cita-cita besar itu tidak akan mewujud tanpa ikhtiar keras. Apalagi di hari-hari ini, praktek demokrasi banyak dikeluhkan. Banyak anak kandung yang lahir dari rahim demokrasi di Republik ini kini malah berperilaku dan bertindak anti-demokrasi. Maka tidak mengherankan bila belum lama ini The Economist Intelligence Unit atau EIU, lembaga riset yang menyusun perakiraan dan rekomendasi melalui penelitian dan analisis, terutama terkait ekonomi dan politik, mengeluarkan laporan mengenai Indeks Demokrasi 2023 secara global. Dalam laporan bertajuk Age of Conflict tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 200 negara yang disurvei dengan skor 6,53 poin, turun 2 poin dari posisi tahun sebelumnya dengan 6,72 poin. Kondisi itu menjadi tamparan keras di saat rakyat ini sedang menggelar pemilu. Disebut tamparan keras karena tahun sebelumnya sempat ada kenaikan skor indeks demokrasi, meskipun Indonesia belum lepas dari kondisi cacat demokrasi. EIU menyusun indeks tersebut berdasarkan 5 indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Hasil penilaiannya kemudian dirumuskan menjadi indeks berskala 0 sampai 10. Semakin tinggi skornya, maka kualitas demokrasi suatu negara diasumsikan semakin baik. Berdasarkan laporan itu, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan kategori flawed democracies atau demokrasi cacat. Itu artinya pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap belum sempurna. Penilaian EIU ini harus jadi bahan introspeksi terutama bagi pemerintah. Apalagi sebelumnya indeks demokrasi Indonesia sempat menyentuh angka 7,03 poin pada 2015 meski belum dapat digolongkan full democracy atau demokrasi penuh. Jika melihat pelaksanaan pemilu tahun ini yang karut-marut, bukan tidak mungkin indeks demokrasi Indonesia tahun depan bakal terus merosot. Apalagi faktanya
secara benderang pemerintah ikut campur tangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, mulai dari pelibatan aparatus dan fasilitas negara, pemanfaatan bantuan sosial, hingga politik uang, belum lagi dugaan manipulasi suara yang kini banyak diributkan. Sebagai salah satu negara pluralistik yang memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, Indonesia jelas menjadi perhatian dunia internasional, apalagi secara geopolitik, posisinya sangat strategis di kawasan. Pelaksanaan pemilu kali ini akan jadi pertaruhan wibawa bangsa ini di mata dunia. Sebagai negara yang telah berulang kali menggelar pemilu secara langsung, semestinya pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini semakin baik, bukan malah sebaliknya, amburadul. Jika pelaksanaannya saja sudah tidak jujur dan adil, pemerintahan macam apa yang ingin dihasilkan dari pemilu semacam ini? Wajar jika banyak pengamat termasuk dari luar negeri yang mengkhawatirkan negara ini akan kembali ke era otoritarianisme. Kita tentu tidak mau semua itu terjadi. Kita tentu tidak ingin reformasi yang telah dengan susah payah diperjuangkan dengan keringat, air mata, dan darah kembali porak-poranda. Kita tentu tidak ingin awan gelap kembali memayungi negeri ini. Semua elemen masyarakat dari kalangan cendekia hingga rakyat jelata, partai politik serta pers harus ikut mengawal proses pemerintahan di negeri ini. Biar bagaimanapun, demokrasi harus diselamatkan. Dengan demokrasi yang semakin membaik, jalan menuju kemakmuran bisa kian lapang. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus-menerus cacat, jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan. Turunnya indeks demokrasi ialah alarm kencang bahwa negeri ini mesti hati-hati. Perjuangan menyelamatkan demokrasi masih jauh dari kata selesai. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan bertanya dulu Mas Jaka sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leno. Ya, Prof. Ikrar, laporan tahunan Age of Conflict dari The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Memang tidak terlalu banyak, tapi pertanyaan ini menjadi penting ketika kita melihat konteks kekinian Indonesia saat ini, ketika ada beberapa pihak yang membuat demokrasi menjadi semacam plesetan demokrasi, tapi dengan cara-cara yang tetap di dalam jalur hukum. Banyak pihak yang sudah dihukum atau diberikan sanksi melanggar etika, tapi koridor hukumnya tidak jadi batal. Kalau Anda lihat, apakah memang akhirnya demokrasi Indonesia ini masih benar-benar tulus, atau memang akal bulus, Prof. Ikrar? Ya, kalau kita lihat ya, itu sebetulnya The Economist Intelligence Unit itu kan sudah memasukkan Indonesia ke dalam yang disebut dengan cloud demokrasi atau demokrasi yang cacat ya. Jadi tahun yang lalu aja itu udah demokrasi yang cacat, apalagi kemudian kalau mereka juga mengkaji kemudian bagaimana proses dan juga pelaksanaan pemilu pada 2024 ini ya. Nah, itu juga kan kadang-kadang juga dibilang apakah kita ini benar-benar free competition atau kemudian asymmetric competition ya. Karena kan kita juga masuk ke dalam satu situasi ya, ini bahwa memang ada kompetisi di antara partai-partai politik ya, tapi di sisi yang lain itu yang namanya Presiden Jokowi itu ya, itu boleh dikatakan juga masuk ke dalam kalimat dalam kategori otoritarian ya, walaupun tidak murni seperti pada era Pak Harto ya, tapi ini disebut sebagai kompetitif otoritarian begitu loh. Jadi karena Anda tahu ya, di Republik ini sepertinya yang namanya penguasa atau negara itu memang terlalu memiliki
kekuasaan yang berlebih ya, atau otoritas yang berlebih ya. Dan karena itu semuanya itu bisa dikalahkan lah begitu oleh negara atau dalam hal ini presiden begitu. Ya. Kalau kita melihat fakta ini, Prof. Ikrar, juga termasuk kalau bicara soal pemilu yang saat ini masih dihitung, tapi ya kemungkinan besar kita bisa tahu hasil Pilpres. Apakah artinya memang bangsa Indonesia masih mau berpikir serius, memikirkan demokrasi dengan sungguh-sungguh, atau memang bangsa Indonesia ini terjebak kepada pragmatisme? Apa yang diterima sekarang itulah yang akan disukainya, tidak terlalu peduli dengan nasib bangsa ini ke depan terkait demokrasi khususnya. Bagaimana, Prof? Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan ya, ada dua kultur utama di dalam masyarakat kita ya. Yang satu itu memandang pemimpin itu adalah segalanya ya. Itu yang kemudian menjadikan para penguasa Indonesia itu selalu menomorduakan demokrasi dan kemudian lebih mengutamakan yang namanya guided demokrasi atau demokrasi yang apa istilah itu terpimpin begitu kan. Nah, tapi ada juga ya orang-orang yang seperti saya ya, itu yang selalu menginginkan agar yang namanya demokrasi itu ya harus berjalan secara fair dan kemudian tidak boleh misalnya pemerintah itu menggunakan kekuasaannya ya dalam bentuk apapun ya untuk kemudian menjadikan apa yang menjadi kepentingan dia itu harus dijalankan tanpa boleh adanya hambatan ya. Nah, saya beri contoh misalnya kan keinginan Jokowi jadikan anaknya menjadi wakil presiden ya, itu kan menunjukkan betapa dia tidak peduli pada masa depan Indonesia ya, pada masa depan demokrasi di Indonesia, tapi yang terpenting buat dia adalah bagaimana anaknya itu bisa menjadi wakil presiden ya. Dan sekarang juga ya, makanya kenapa teman-teman di civil society masih menjaga ya, jangan sampai KPU itu bermain mata untuk kemudian bisa memasukkan partainya yang dibilang partainya Jokowi itu ya, PSI, untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, biar gimana pun kayaknya Jokowi ini ingin memasang kuda-kuda politik ya, agar nanti setelah Prabowo itu bisa sudah menjadi presiden ya, tentunya dia kan akan bisa berbuat lebih independen dibandingkan dalam berhadapan dengan Jokowi begitu. Oke, Prof. Ikrar, pertanyaan terakhir saya, kira-kira kita masih bisa tidak menyelamatkan demokrasi Indonesia di tengah-tengah kelihatannya banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan demokrasi, tapi lebih peduli dengan apa yang didapatkannya sekarang? Nah, ini yang tergantung kepada para pimpinan partai politik yang berada di paslon nomor 1 dan juga nomor 2 ya, seperti juga Nasdem di situ, kemudian PKB juga ya, atau kemudian PKS ya, yang jelas-jelas partai parlemen lah ya, PDIP dan juga P3 ya. Sebab kalau kita perhatikan ya, kemarin Metro TV itu kan misalnya mengatakan bahwa kalau misalnya partai-partai yang tidak mendukung paslon nomor 2 itu tetap berada di seberang ya, itu berarti kekuatan mereka itu jauh lebih besar dibandingkan yang ada di parlemen ya, dan yang ada di pemerintahan. Dan kalau itu misalnya berjalan dengan baik ya, dan juga kita harus mengatakan bahwa oposisi itu juga adalah suatu posisi yang terhormat ya, seperti waktu PDIP dan Gerindra ada di oposisi pada era SBY misalkan, itu kan juga mereka tetap bisa hidup ya, tetap bisa membangun partainya untuk bisa lebih hebat lagi gitu kan. Maksud saya di sini gini loh, kita harus hati-hati bahwa keinginan partai-partai politik untuk masuk ke koalisi itu kan antara lain ingin mendapatkan privilege dan juga uang yang bisa lebih melimpah dibandingkan dengan oposisi. Tapi Anda tahu, pelajaran mengatakan kalau misalnya penguasanya itu akan bisa menggunakan hukum sebagai cara untuk melakukan penyanderaan ya, itu kemudian terjadi ya, seperti yang terjadi juga pada Partai Nasdem dan juga partai yang lain begitu. Baik.
Jadi kita harap memang benar-benar masih kita sama-sama sungguh-sungguh berusaha menyelamatkan demokrasi supaya tidak berubah menjadi demokrasi ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran 5 tahun ke depan ya. Baik. Betapa bahayanya yang namanya demokrasi yang yang cacat seperti ini. Oke. Terima kasih Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Pertanyaan besarnya, Mas Jaka, yang ingin menyelamatkan demokrasi itu hanya Mas Jaka dan saya misalnya, atau memang 280-an juta orang Indonesia memang mau demokrasi yang sesungguhnya? Ya harusnya seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi faktanya paling tidak kalau kita melihat dari hasil sementara pemilu ya, itu kan ya boleh kita katakan masih banyak juga yang tidak peduli dengan nasib demokrasi kita. Artinya ketika seseorang itu memilih calon yang tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi, ya berarti sebenarnya dia itu merusak demokrasi. Dan itu banyak, sangat banyak bahkan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa demokrasi kita itu terancam, itu bukan sebuah hal yang untuk menakut-nakuti, tapi itu faktanya seperti itu. Kenyataannya begitu. Mungkin saya berangkat dari apa yang dikatakan Edward Aspinall, dia ahli politik dari Australia. Tahun 2010 dia sudah meramalkan bahwa sejak kejatuhan Orde Baru, kejatuhan Pak Harto, upaya bangsa Indonesia untuk menuju negara yang benar-benar demokrasi itu akan sangat sulit. Karena apa? Karena budaya-budaya politik, budaya-budaya kekuasaan di era Orde Baru itu masih ada, masih kuat, masih diteruskan oleh para penguasa sekarang. Jadi itu sebuah warning sebenarnya bahwa tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar demokrasi, tetapi ketika para penguasa atau para elit-elit politik itu justru semakin semau-maunya, itu ya demokrasi kita akan semakin terancam, bahkan mungkin tidak hanya sekedar demokrasi cacat, kita bisa jadi yang lebih parah lagi nanti demokrasi kita ke depan dengan fakta pemilu yang sekarang ini. Masalahnya kembali lagi Mas Jaka, yang disebut cacat, yang tidak menghormati demokrasi yang sesungguhnya ini tetap terjadi, tetap dilakukan pihak-pihak tertentu itu di dalam koridor hukum. Sehingga kita mungkin kalau kita bandingkan dengan Orde Baru, mungkin kita bisa mudah mengatakan, itu melawan hukum, itu tidak menghormati hak asasi manusia karena misalnya menculik, membunuh dan segala macam. Tapi kalau yang sekarang ini kan terjadi, tidak bisa kita mengatakan begitu karena secara halus sekali. Itu dia. Betul. Itu bagaimana? Ya, jadi salah satu indikator demokrasi yang bagus adalah memuliakan hukum, ya kan? Tetapi faktanya kalau ada sekarang, ini kan tidak memuliakan, justru menistakan hukum. Bagaimana ketika ketentuan syarat capres-cawapres dengan mudahnya diakal-akali di Mahkamah Konstitusi hanya karena untuk meloloskan anak presiden misalnya. Keponakan ketua MK saat itu misalnya kan, itu kan sebenarnya menistakan hukum, dan celakanya ya rakyat atau elit-elit, apalagi elit, rakyat juga tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita berkali-kali mengatakan bahwa di atas hukum itu ada etika, ya faktanya etika dan moral itu belum terlalu menjadi sesuatu yang sakral bagi sebagian rakyat kita. Mereka tidak peduli kok pemimpin yang melanggar etika, mereka tidak peduli kok pemimpin yang memamerkan ketidakpatutan, ketidakpantasan, melanggar norma-norma berbangsa dan bernegara, dan tidak mudah untuk memberikan pengertian atau edukasi kepada masyarakat. Tetapi kita tidak boleh menyerah tentu saja ya. Memang tantangannya akan semakin berat, tetapi perjuangan untuk menegakkan demokrasi seperti yang dilakukan para aktivis, para pejuang-pejuang yang sampai sekarang masih gigih untuk menyelamatkan demokrasi itu harus tetap kita suarakan dan kita dukung. Baik, di bagian berikut saya nanti akan bertanya ke Mas Jaka terkait dengan peran pemimpin. Tadi Prof. Ikrar mengatakan disinilah kuncinya pimpinan-pimpinan parpol. Apakah mau menjadi pelaksana demokrasi, walaupun mungkin posisinya sebagai oposisi, supaya demokrasi kita terjaga. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Pak Nurdinani. Pak Nurdin, selamat pagi. Pagi Pak, pagi. Pagi Pak Nurdin, silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi bangsa Indonesia ini? Terima kasih Pak. Situasi negeri ini Pak dalam keadaan berbahaya. Ya Pak, terima kasih. Bahwa sesungguhnya negeri ini Pak, situasinya sekarang ini Pak dalam keadaan berbahaya. Kenapa Pak? Mengapa? Karena ulah presiden kita sendiri. Sekiranya presiden kita ini berdiri sebagai seorang negarawan, seorang kepala pemerintahan yang murni dan bersih, negeri ini tidak semeraut. Maka untuk memperbaiki negeri ini adalah bagaimana parlemen di Senayan antara 01 dan 03 itu bersatu supaya impeachment. Contoh, di zaman Orde Baru, Pak Jenderal Soeharto mempunyai kekuatan besar. Seorang pengemban super semar, dia seorang jenderal TNI Angkatan Darat, kok tumbang. Apalagi Pak Jokowi ini tidak punya kekuatan apa-apa. Pak Nurdin, saya kira cukup. Terima kasih Pak, mudah-mudahan Pak Jaka bisa memberikan penjelasan yang bagus. Dan terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdinani di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Pak Nurdin ada Pak Trianggodo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Trianggodo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Tri. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, melihat kondisi demokrasi Indonesia sekarang itu sangat menyedihkan. Saya terlepas ya pendukung paslon 01. Dengan kondisi seperti ini, saya sangat sedih melihat antri beras di mana-mana. Sudah jelas-jelas ini rejim sangat bobrok. Sudah jelas-jelas rejim ini sangat bobrok. Tapi rakyat kita benar-benar didinabobokan sama rezim. Didinabobokan. Jalan satu-satunya partai yang ada di DPR, apalagi PDIP sebagai pengusung Jokowi yang 2019, harus benar-benar menjadi pionir untuk mengadakan sidang darurat di DPR untuk pemakzulan Jokowi. Untuk penggantian KPU seluruhnya. KPU Bawaslu ini udah tidak betul. Pak Trianggodo, untuk bisa melakukan itu yang Anda usulkan, tentunya kan harus ada dasar-dasar ya Pak, bukti-bukti yang jelas. Kalau misalnya memakzulkan itu kan harus ada bukti bahwa ada pelanggaran undang-undang dasar dan undang-undang. Kalau itu tidak ada kan tidak bisa tuh Pak Trianggodo. Bagaimana Pak? Iya, sekarang kan bukti sudah jelas. Cawe-cawenya presiden kan itu udah melanggar konstitusi. Sudah jelas.
Iya, cawe-cawenya presiden untuk mempengaruhi hasil pemilu sudah jelas. Terus itu pengerahan ASN segala macam betul. Pengerahan ASN kepala desa di istana dengan modus apalah supaya tidak kelihatan berkampanye, itu udah jelas semuanya. Oke. Begitu. Baik. Begitu aja Pak. Ya. Salam perubahan. Terima kasih. Pak. Ya. Salam perubahan. Oh, salam. Baik, ada perubahan. Terima kasih Pak Trianggodo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Trianggodo ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkesempatan untuk bicara di Metro. Ikhtiar menyelamatkan demokrasi. Demokrasi ini diisi oleh satu. Saya ulangi Pak Leo ya. Isi orang demokrasi yang sebenarnya satu adalah orang yang jujur. Jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap bangsanya. Kalau orang itu jujur terhadap diri dan bangsanya, dia akan mewariskan kebaikan-kebaikan untuk anak cucunya nanti. Hari ini kita mendapatkan orang tidak punya demokrasi. Melampiaskan demokrasinya itu dengan ketidakjujuran. Keputusan 90 itu membuktikan pemimpin kita tidak jujur dalam berdemokrasi. Maka itu semua kita harus singsingkan baju. Singsingkan kaki celana. Mahasiswa, ilmuwan, saya sebagai petani siap untuk melawan yang merusak demokrasi itu. Tuh Pak Leo. Yang kemudian, hei orang-orang partai politik, Anda akan meninggalkan warisan-warisan yang tidak diterima oleh anak-anak cucu Anda. Anda akan berdosa nantinya. Kalau Anda mewariskan sesuatu yang tidak baik terhadap anak-anak cucu Anda. Demokrasi itu, Pak Leo, saya ulangi, adalah orang-orang yang jujur untuk anak cucunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Dua pemirsa yang pertama Mas Jaka mengarahnya ke pemakzulan ya, impeachment. Tapi kan itu jalan yang tidak semudah yang kita kira begitu ya. Tadi ada Pak Trianggodo mengatakan kan sudah ada cawe-cawe, itu kan melanggar konstitusi katanya. Tapi kan itu semua harus dibuktikan. Kalau memang punya niatan untuk pemakzulan. Bagaimana Mas Eka? Iya, saya pikir kalau saya sih tidak setuju ya kalau pemakzulan itu. Kenapa Mas? Ya situasi saya takutnya akan semakin tidak menentu dan itu justru akan kita mengalami kemunduran. Dan pemakzulan itu juga bukan perkara yang gampang loh. Bukti-bukti itu tidak dengan mudah bisa diterima. Apalagi nanti belum bagaimana rumitnya menyatukan suara-suara partai-partai politik di DPR. Karena itu harus diusulkan sekian orang ya, sekian partai ya. Jadi kalau saya sih lebih tepat kita mengawal sampai tuntas proses pemilu dan nanti hasil pemilu, kalau toh nanti umpamanya 02 kubu 02 betul-betul dinyatakan menang, ya kalau menggugat kita memberikan contoh yang baik saja menggunakan jalur hukum, jalur yang sudah sediakan. Ya kita memberikan edukasi kepada mereka yang selama ini mengangkangi hukum lah, bahwa demokrat yang sejati adalah menggunakan segala sesuatunya berdasarkan hukum, dengan MK, dengan apapun lah, dengan prosedur-prosedur hukum. Jadi bukan dengan prosedur-prosedur yang di luar hukum, meskipun pemakzulan itu juga disediakan jalur hukum secara konstitusi, tetapi akan lebih bagus untuk mengawal perjalanan Indonesia yang lebih soft misalnya, itu dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan pemilu saja. Ini yang menarik, saya suka sekali dengan yang dikatakan Pak Ramadan, bahwa orang yang demokrat, yang menghargai demokrasi dan menjalankan adalah orang-orang jujur. Dan jujur itulah yang harusnya dihidupkan di bangsa ini. Tapi kalau mengacu kepada pemilu yang berjalan, yang sedang dihitung ini angkanya Mas, itu kan kelihatannya menjadi bukan nomor satu, menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Yang menjadi nomor 1 adalah apa yang saya dapat sekarang.
itu yang membuat saya senang. Itu bagaimana tuh? Ya, kejujuran itu kan berkorelasi langsung dengan sikap seorang negarawan ya. Mungkin nanti kita tadi juga ada kaitannya dengan yang dikatakan Pak Nurdinani ya, bahwa tadinya kan dia berharap Pak Jokowi itu berlaku atau bersikap sebagai negarawan. Kalau saya juga berandai-andai jika kemarin itu Pak Jokowi menjadi negarawan, bukan politikus, ya situasinya saya yakin tidak akan sekarut-marut seperti sekarang. Kalau Pak Jokowi itu kemarin bersikap sebagai negarawan, dia pasti tidak akan mengizinkan anaknya untuk maju menjadi cawapres, karena dia masih memegang kekuasaan. Kalau Pak Jokowi kemarin itu bersikap sebagai negarawan, dia pasti akan memerintahkan kepada seluruh aparaturnya itu untuk benar-benar netral. Itu perintahnya tetap loh. Ya, bukan soal netral. Iya, perintahnya tetap ada itu, Mas. Kita jangan lupa perintahnya tetap ada, prakteknya yang diduga ya, betul. gitu Makanya itu memerintahkan aparaturnya betul-betul netral, bukan pura-pura netral. Pak Jokowi pun juga tidak hanya sekedar mengatakan secara verbal dia akan netral, tetapi ya kalau kita katakan berulang kali melakukan kampanye, bolehlah kampanye kita sebut sebagai kampanye terselubung. Jadi soal kejujuran, soal kenegarawan itu yang betul-betul kembali menjadi barang yang sangat langka. Dan ketika seorang pemimpin tidak berwatak negarawan, ya yang menjadi korban adalah rakyat dan demokrasi kita. Ke depan seperti apa kita menyelamatkan demokrasi ini, kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ketika kita bicara konteks demokrasi dan pemilu, itu kan one man one vote. Satu suara itu sama saja. Suara saya, Mas Jaka, suara presiden, masyarakat yang di bawah juga sama saja. Pertanyaannya, apakah kondisi Indonesia ini masih memungkinkan kita untuk memberlakukan itu supaya kemudian pemimpin kita yang kita pilih sama-sama memang benar-benar orang yang menghargai demokrasi, seorang demokrat betulan, seorang yang jujur. Bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya kan pemilihan langsung itu kan salah satu karya agung reformasi kan. Jadi kalau kita kembali lagi ke sistem keterwakilan seperti di Orde Baru, itu kan banyak yang menilai adalah sebuah kemunduran. Tetapi kalau kita melihat apa fakta yang ada sekarang, ketika pemilihan langsung justru menghasilkan pemimpin-pemimpin yang untuk menuju tampuk kepemimpinannya itu dengan cara-cara yang merusak demokrasi, seakan-akan jujur, itu menjadi pemikiran juga, atau jangan-jangan kembalikan saja lagi ke perwakilan. Tetapi kok saya tetap memang tidak mudah untuk menyelamatkan demokrasi, dan paling tidak kita tidak boleh menyerah juga. Kembali lagi sekarang sebenarnya kan kuncinya itu di elit-elit politik, apalagi pucuk pimpinan pemerintahan. Jangan sekali lagi memanfaatkan kebodohan dalam tanda kutip masyarakat untuk demi kepentingan kekuasaan mereka. Sebenarnya kan tugas pemerintah atau tugas-tugas partai politik juga itu kan memberikan pendidikan politik. Jangan malah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan mereka. Dan juga ikut menyaring kader-kader yang diusulkan begitu. Betul. Kalau masyarakat, kalau elit-elit atau pemerintah itu masih saja memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap demokrasi, terhadap proses pemilihan yang baik atau bagaimana, terhadap pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas itu bagaimana, ya akan selamanya demokrasi kita akan seperti ini, bahkan akan lebih buruk. Jadi kembali lagi ini ke pemimpin, ke elit, ke presiden. Jadi kalau masyarakat sebagian masyarakat masih pragmatis, yaitu tugas para elit dan tugas para cendekiawan segala macam. Kalau mengacu kepada misalnya Amerika Serikat ya Mas Jaka, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagai salah satu negara yang demokratis di dunia, itu kan usianya sudah 200 tahun lebih. Indonesia 80 tahun pun belum di tahun ini. Pertanyaannya adalah apakah kita memang
masih harus menunggu sekian ratus tahun lagi supaya bisa meningkatkan kelas demokrasi kita, atau sebenarnya tidak harus seperti itu? Ya seharusnya kita lebih maju. Bukannya kita kan sudah beberapa kali menggelar pemilu, pemilu langsung bahkan. Kan seharusnya ketika kita sudah punya pengalaman, ketika kita sudah belajar dari kekurangan-kekurangan, itu kan seharusnya lebih bagus. Tetapi faktanya kan malah banyak sekali yang mengatakan ini pemilu yang lebih buruk. Ini kan sebuah fakta yang harus kita terima meskipun itu sangat memiriskan. Mungkin yang perlu kita ingatkan bahwa berkali-kali kita ingatkan bahwa demokrasi itu kan sebenarnya berkorelasi langsung dengan kemakmuran. Negara-negara yang demokrasi penuh itu negaranya makmur, tidak sekedar kaya. Ada beberapa negara demokrasi yang kaya, bahkan ada negara otoriter yang kaya, tetapi mereka tidak makmur, tidak merata kemakmurannya. Kemakmuran hanya dilakukan oleh segelintir orang. Dan itu ya saya kira yang harus betul-betul dimengerti oleh seluruh masyarakat sehingga mereka punya kemauan dan punya kepedulian untuk menyelamatkan demokrasi. Baik, kita harus sama-sama berusaha untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia, apapun harga yang harus dibayar. Betul. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, biar bagaimanapun demokrasi harus diselamatkan. Dengan demokrasi yang semakin membaik, jalan menuju kemakmuran bisa semakin lapang. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus-menerus cacat, jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan. Turunnya indeks demokrasi adalah alarm peringatan keras bahwa negeri ini harus hati-hati. Perjuangan menyelamatkan demokrasi masih jauh dari kata selesai, karena demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.